rakyat itu adalah suatu seni hiburan ya, permainan yang tumbuh dan berkembangnya itu dari masyarakat kecil gitu. Nah, permainan rakyat itu disebut dengan budaya lokal. Kenapa disebut dengan budaya lokal? Karena memang tumbuh dan berkembangnya itu awal mulanya itu dari daerah Indonesia sendiri gitu, di daerah-daerah Indonesia. Nah, ada gak sih contoh dari permainan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di kehidupan sehari-hari? Oh ya, jelas banyak. Kalau misalkan untuk permainan rakyat sendiri, Anda bisa lihat contoh-contohnya itu lompat tali, kemudian bekes, terus egrang, itu kan semuanya termasuk permainan rakyat. Intinya permainan yang dimainkan oleh permainan yang dimainkan oleh anak-anak dari yang awal mulanya dari pedesaan. Disebutnya juga permainan rakyat atau nama lainnya itu permainan tradisional gitu. Ada egrang gitu kan, ada lompat tinggi, terus yang itu enclak, gaplok itu kan, sorodet gaplok, terus apalagi galah asin. Masih banyak lagi sih kalau misalkan itu contoh-contohnya. Karena Indonesia juga kan beragam ya, bukan hanya dari satu wilayah, jadi dari wilayah lain juga punya gitu. Tadi dari contoh-contoh permainan rakyat itu banyak ya. Nah, apa sih yang dipilih dari kelompok ini? Kalau ini sendiri ya, yang adalah bekal sama lompat tali. Apa alasan dari mereka memilih itu? Kalau misalkan untuk alasannya sendiri simpel ya, kita itu kan waktunya mepet, nggak sempet gitu buat videonya itu mepet gitu waktunya. Jadi yang dipilih itu permainan-permainan yang cenderung simpel, yang kayak tadi bekal sama lompat tali. Kalau misalkan untuk yang lain kan agak ribet juga ya, belum kita ngumpulin timnya buat kalau misalkan kita ingin gobak sodor gitu kan, harus ada 5-6 orang gitu kan. Terus apalagi untuk yang egrang itu kan itu lebih sulit lah gitu. Jadi alasannya sendiri sih ya itu tadi, lebih ke simpel gitu kan yang dibuatnya. Permainan lompat tali paling sedikit dimainkan oleh 3 orang, tetapi lebih banyak orang akan menjadi lebih seru. Permainan ini membutuhkan 2 orang untuk memegang tali. Pemegang tali biasanya ditentukan sebelum permainan dimulai dan akan ditentukan dengan home pimpa. Dan setelah ditentukan, 2 orang akan menjadi pemegang tali. Cara bermainnya mudah sekali. Kita harus melompati tali karet yang dibentangkan oleh kedua pemegang tali secara bergantian. Ketinggian karet juga akan terus meningkat. Menilik sejarahnya, permainan lompat karet sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Mengutip Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, pada mulanya permainan ini dimainkan oleh anak-anak Belanda. Versi lain menjelaskan bahwa asal permainan ini datang dari benua Eropa yang menyebar ke belahan dunia, termasuk ke Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Bekel adalah sebuah permainan anak-anak. Permainan tersebut adalah sebuah permainan kuno yang biasanya dimainkan dengan 5 benda kecil atau 10 dalam kasus berkelompok. Di Indonesia, permainan tersebut awalnya diambil dari permainan asal Belanda yang disebut bikelen atau bikkelspel. Manfaat bermain bola bekel untuk melatih gerak motorik serta keterampilan dalam mengatur ritme antara waktu pemantulan bola dan mengambil bola atau membetulkan biji bekel. Koordinasi antara indera penglihatan dengan kecepatan tangan serta kemampuannya untuk fokus dan berkonsentrasi.
kesulitan dalam bermain bola bekel. Permainan bola bekel dimainkan dengan cara bertingkat, dimulai dari mie hiji atau pengambilan biji bekel satu persatu, lalu mie dua atau pengambilan biji bekel dua-dua, begitupun seterusnya sampai pengambilan biji bekel sekaligus. Permainan ini mempunyai 5 tahap. Tahap pertama yaitu posisi biji bekel bebas. Tahap kedua adalah posisi biji bekel harus terlentang semua atau minangkar. Tahap ketiga adalah posisi biji bekel telungkup semua atau minangkup. Lalu tahap keempat, posisi biji bekel harus terlentang dan pemain harus meraup semua biji bekel atau minangkar nespel. Dan tahap yang terakhir adalah pengambilan biji bekel satu persatu dalam sekali lambungan bola atau mie menang. Untuk jumlah biji bekel dalam mie menang bisa sesuaikan dengan kemampuan permainannya. Misalkan kita berbicara tentang manfaat dari permainan rakyat, banyak sekali sih. Jelas kalau misalkan untuk manfaatnya sendiri, jelas kalau misalkan ini bisa untuk melatih ketangkasan gitu kan, melatih kekompakan, melatih sikap gotong royong, kemudian sikap persatuan dan kesatuan. Kalau misalkan permainan rakyat itu kan bukan hanya permainan yang dimainkan oleh individu gitu kan, ada juga yang dimainkan oleh kelompok, contohnya galah asin atau nama lainnya itu gobak sodor, itu kan bisa melatih kekompakan, terus bisa juga untuk melatih skill gitu. Nah, dari banyaknya permainan rakyat, perlu nggak sih permainan rakyat itu diwariskan? Apalagi kan sekarang ini kebanyakan banyak sekali gitu permainan yang lebih modern dari permainan-permainan tersebut. Kalau untuk diwariskan sih ya dilestarikan gitu, itu sangat bagus sekali karena kan itu sebagian dari kearifan lokal dan budaya ciri khas. Karena yang namanya budaya itu kan, budaya itu adalah identitas bangsa ya, utamanya bangsa Indonesia yang bisa dibilang pluralismenya itu sangat beragam-agam. Nah kalau misalkan diwariskan itu sangat penting karena anak cucu kita perlu tahu gitu di masa lalu itu ada permainan apa aja gitu kan. Kalau untuk yang lebih modern memang bagus sih, itu juga bisa melatih kecerdasan orang, tapi kalau misalkan kita lihat dari segi historisnya, jelas itu permainan yang dilakukan dengan permainan modern itu jauh lebih sedikit sisi historisnya dibanding dengan permainan rakyat gitu. Jadi kalau misalkan penting atau tidaknya untuk diwariskan itu jelas sangat penting sekali. Di dalam permainan tradisional rakyat itu kan ada salah satunya congklak ya, permainan congklak. Apakah kakak bisa menjelaskan apa itu permainan congklak? Baik, saya mencoba menjawab sepengetahuan saya. Saya mengetahui congklak itu adalah salah satu permainan tradisional asli Indonesia yang berasal dari Indonesia, yang mana permainan tradisional congklak ini sudah tidak asing lagi gitu. Jika sudah mendengar namanya, pasti semua anak-anak yang dulunya lahir ketika mereka sedang kecilnya itu memang memang ada permainan tradisional ini gitu, permainan congklak ini. Permainan congklak ini kalau tidak salah alatnya itu bisa terbuat dari kayu, terbuat dari bahan plastik juga. Tapi kalau misalnya memang congklak terdahulu tradisionalnya banget, memang alatnya itu terbuat dari kayu, dan alat penambahnya lagi itu terbuat dari kerang-kerang di laut, lalu juga bisa dari batu, dari biji-biji tumbuhan. Dan kalau tidak salah permainan congklak ini jumlah biji-biji yang harus disediakan dalam permainan congklak itu berjumlah 98 biji atau 98 kerang. Nah, dari tujuan atau manfaat dari permainan congklak ini adalah melatih kesabaran kita, terus melatih gerak kita, lalu melatih kepekaan kita, dan juga melatih konsentrasi kita terhadap hitungan. Permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah.
Para arkeologi dan para ahli mempercayai bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu berkembang di Afrika. Cara bermain permainan congklak. Permainan congklak dilakukan oleh dua orang. Dalam permainan ini, mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan 98 atau 14 kali 7 buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya, papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan biji-bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng, atau plastik. Bisa juga pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Pada awal permainan setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. 2 orang bermain yang berhadapan. Salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu lubang di sebelah kanannya dan seterusnya berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Pemain dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil atau seluruh biji ada di lubang besar kedua pemain. Pemenangnya adalah orang yang mendapatkan biji terbanyak. Di Indonesia, permainan congklak memiliki beragam versi nama. Seperti di Jawa, dikenal dengan sebutan congklak, dakon, dakon, atau dakonan. Di Sumatera, dikenal dengan nama congkak. Di Sulawesi, dikenal dengan beberapa nama yakni makaotan, mangga leceng, angga lancang, dan donggarata.